Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu bapak jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan salawat beriring salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita ulang selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan mentadaburi salah satu di antara ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surah Al-Ahqaf, tepatnya pada ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Dan kami berwasiat kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Yang telah menghamilinya dalam keadaan susah, kemudian juga melahirkan dalam keadaan susah. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, di mana ketika hamilnya itu dan juga menyusuinya selama 30 bulan. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, tentang berbuat baik kepada orang tua merupakan sesuatu yang tidak perlu kita perjelas lagi, karena ini adalah salah satu di antara kewajiban agama kita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk melaksanakannya. Dan walaupun kiranya tidak ada ayat Al-Quran yang memerintahkan seperti itu, secara fitrah manusia saja dia sudah akan paham bahwasanya wajib hukumnya untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Tetapi di sini perlu kita ingatkan, jangan sampai tentang berbuat baik kepada orang tua ini kita justru melihatnya kepada bawah, bukan kepada yang atas. Maksudnya apa? Setiap kita adalah anak, walaupun umurnya sudah 80 tahun, maka kita harus melihat ke atas. Walaupun orang tua kita tidak ada lagi, kita mempunyai kewajiban untuk berbakti kepadanya. Dan tidak usah kita melihat ke bawah, yaitu kepada anak kita, sehingga muncul di dalam hati kita, anak saya ini harus berbakti kepada saya. Dan akhirnya lahirlah orang-orang tua cengeng, di mana dia mewajibkan kepada anaknya untuk berbuat baik kepada dia. Sebenarnya itu adalah kewajiban yang sudah diketahui juga oleh anak, sehingga kadang-kadang hal ini berlebihan. Orang tua terlalu menuntut kepada anaknya untuk berbakti kepada dia karena dia tahu dalam ayat seperti itu. Padahal ini biarkan saja kepada anak kita untuk melakukannya, jangan kita yang menuntut, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menuntunnya. Dan akan terbukti bagaimana pendidikan kita dulu ketika dia masih kecil atau masih muda. Di saat kita sudah tua, dia akan melaksanakan itu dengan baik. Tetapi kalau salah pendidikan kita dulu, atau ketika kita sudah tua kita tidak merasakan bahwasanya anak kita berbakti kepada kita, tidak usah kita menuntut terlalu banyak. Istighfar saja banyak-banyak kepada Allah. Boleh jadi dulu ada pengasuhan kita yang tak benar. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, jadi pengajian tentang birrul walidain, berbakti kepada orang tua itu seharusnya didengarkan oleh yang muda-muda, bukan yang tua-tua. Kenapa kita sebutkan hal ini? Banyak akhir-akhir ini orang-orang tua yang terlalu menuntut kepada anaknya untuk berbakti kepada dia. Terlalu cengeng jadinya, sehingga anaknya tidak bisa berbuat lebih leluasa. Terlambat sedikit anaknya, karena mendengar tadi ceramah ustadz tentang birrul walidain, dianggap anaknya durhaka. Seharusnya kita yang mendoakan anak kita supaya dia menjadi anak yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya. Jangan sampai justru kita yang menjerumuskan anak kita ke dalam api neraka. Kenapa? Karena kita menganggap dia tidak berbakti kepada kita, durhaka kepada kita. Kalaupun itu betul-betul terjadi, seharusnya kita yang introspeksi orang tua ini. Boleh jadi dulu ada pendidikannya yang tak benar yang kita berikan. Seterusnya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya orang tua itu dulu telah menghamili anaknya, kemudian menyusukan selama 30 tahun.
Dan yang menjadi titik tekan kita sekarang adalah kelanjutan dari ayat ini. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Hingga apabila telah sampai dia berusia dewasa dan sampai umurnya 40 tahun, lalu dia berkata, ya Allah, karuniakanlah kepadaku kemampuan untuk bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan. Kenapa pada umur 40 tahun betul? Kok sebelumnya tidak dianjurkan bersyukur? Bukan tidak dianjurkan bersyukur. Kita sepanjang hidup diperintahkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi kalau Allah sudah panjangkan umur kita sampai 40 tahun. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang sudah sampai umurnya 40 tahun, sudah banyak sekali nikmat Allah yang dia cicipi. Masa muda bagaikan seolah-olah dunia ini adalah milik dia. Sudah dia rasakan itu semuanya. Dan pada umur 40 tahun mulai muncul kesadaran untuk kehidupan akhirat. Kalaulah mungkin dia dimatikan oleh Allah sebelum itu, dia mati dalam keadaan lalai, tidak ingat kepada akhirat, tidak tahu apa yang harus dia lakukan untuk diri dia sendiri demi kehidupan selanjutnya. Sebagaimana kita saksikan ibu bapak yang dimuliakan Allah, bahkan kita rasakan kepada diri kita sendiri ketika umur 17 tahun, Masya Allah, luar biasa, bagaikan kacang dia buih istilah orang Hawa, onja ilikmu dia seolah-olah awak saya yang hidup di dunia surang. Kemudian apalagi tambah umur 20, 25 tahun, kemudian setelah itu menikah. Belum datang kesadaran, dikasih oleh Allah anak 1-2, baru dirasakan beratnya kehidupan. Panjang umurnya sampai 40 tahun, itu sudah waktu yang sangat berlebih sebenarnya diberikan oleh Allah untuk kita berfikir apa kehidupan ini sebenarnya dan kemana kita sesudah ini. Dan setelah orang sampai umur yang 40 tahun, disitulah puncak nikmat Allah kepada dia, dan sesuatu yang sudah sampai pada puncaknya pasti akan mulai menurun kembali. Ibarat kita sudah sampai di puncak gunung, tidak ada lagi yang akan didaki, pasti akan turun. Demikianlah seseorang kalau sudah sampai umurnya 40 tahun. Uban mulai tumbuh di kepalanya, tulang sudah mulai keropos, kulit sudah mulai kendor, gigi satu persatu sudah mulai gugur. Dan ini semuanya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah diberi oleh Allah kekuatan badan terus tanpa dia merasakan adanya kekurangan, seolah-olah dia tak akan mati-mati. Tetapi dengan datangnya satu persatu penyakit, teguran dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya waktumu di dunia ini sudah hampir selesai. Dan ibu bapak, kalau seseorang umurnya sudah 40 tahun, jatah yang tertinggal itu bisa dipastikan besar kemungkinan lebih kecil daripada yang sudah berlalu. Kalaulah diberi oleh Allah umur 40 tahun lagi, ketika dia berumur 40, berarti dia akan hidup sampai umur 80 tahun. Kita saksikan bagaimana bentuknya orang kalau sudah 80 tahun. Apalagi kalau diberi oleh Allah lebih daripada itu. Semakin banyak penderitaan yang dirasakan daripada kenikmatan. Oleh karena itu ibu bapak yang dimuliakan Allah, selanjutnya Allah katakan apa? Orang seperti ini patutlah dia berdoa kepada Allah untuk dikaruniakan kemampuan bersyukur terhadap nikmat yang sudah dikaruniakan selama ini, dan juga nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang tuanya. Wa an a'mala salihan tardah, dan supaya aku mampu untuk melaksanakan amal-amal soleh yang akan mendatangkan keridhaan Allah. Ini kita mohonkan kepada Allah banyak-banyak. Kenapa? Laqad ausyaka 'alal intiha, hidupnya sudah dekat untuk berakhir. Dan kalau sudah demikian, tentulah perbekalan ke akhirat yang lebih penting untuk kita lakukan atau kita kumpulkan sebanyak-banyaknya. Dalam sebuah hadis, walaupun hadisnya itu adalah hadis dhaif, tetapi patut untuk kita jadikan renungan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man balagha 40 sanah walam tatajawaz hasanatuhu sayyiatihi falyatabawwa maq'adahu minan nar.
Siapa yang umurnya sudah lebih dari 40 tahun, belum juga kebaikannya melampaui kejahatannya, maka berarti dia sudah mempersiapkan kaplingnya di dalam api neraka. Kemudian salafun soleh mengatakan, kana ahlul madinati idza balagha ahaduhum minal umri arba'ina sanah tafarragha lil ibadah. Adalah orang-orang soleh dulu di Madinah, kalau umurnya sudah sampai 40 tahun, dia sediakan waktu-waktu khusus kosong betul-betul hanya untuk beribadah saja. Kemudian lebih diperjelas, adraktu ahlal ilmi bi baladina, kata Imam Malik, dulu aku mendapatkan para ahli ilmu di negeri kita ini, maksudnya di Madinah, wahum yatlubuna dunya wa yukhalituna nas. Mereka bergaul dengan manusia banyak, mereka mencari dunia sebanyak-banyaknya, hatta ya'tiya di ahadihim arba'una sanah, sampai mereka berumur 40 tahun. Fa idza atat alaihim ya'tazalun nas. Ketika mereka sudah sampai umur yang 40 tahun, mulailah mereka menjauh dari kehidupan hiruk pikuknya, kehidupan dunia ini. Tidak terlalu banyak lagi bergaul dengan manusia, banyak waktu-waktu khususnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala demi bekal yang akan dibawa ke negeri akhirat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sekarang kita adalah di awal tahun 1445 sudah berlalu, kita masuk 1446. Sebagaimana kita rasakan hari-hari yang sudah berlalu begitu cepatnya menjauh daripada kita, dan begitu juga dengan hari-hari yang akan datang akan berlalu begitu cepat. Tanpa terasa yang dulu adalah anak-anak sekarang sudah punya anak, dan yang dulu mulai punya anak sekarang sudah pada mulai punya cucu dan semakin menua. Bahkan sebahagian dari orang-orang yang kita kenal sudah banyak lebih duluan daripada kita. Panjang umur kita dikaruniakan oleh Allah, semakin banyak orang yang di dalam kubur yang kita kenal daripada orang yang hidup di atas permukaan bumi. Terakhir, Fudail bin Iyad pernah bertemu dengan seorang kakek-kakek berumur 60 tahun. Lalu beliau bertanya, "Kam umruk?" Umurmu berapa wahai bapak? Kemudian kata orang ini 60 tahun. Lalu apa katanya? Selama 60 tahun engkau berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, dan sepertinya sudah semakin dekat waktumu berakhir atau sampai kepada tujuan. Lalu orang itu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian Fudail bertanya, tahukah engkau apa makna dari ungkapan yang kau ucapkan tadi? Lalu dia mengatakan, sesungguhnya kami berasal dari Allah dan kami akan kembali kepadanya. Kalau engkau tahu kalau engkau sadar bahwa engkau suatu saat akan kembali kepadanya, maka persiapkanlah untuk menghadapi hal itu. Si bapak ini langsung menangis, teringat dia dosa-dosanya yang sudah berlalu. Terus apa yang bisa aku lakukan sekarang? Kemudian kata Fudail bin Iyad, sahlah, gampang. Terus bagaimana mudahnya? Ittaqillaha fima baqiya aslahallahu laka ma baqiya wa ma madha. Bertakwalah kepada Allah di sisa hidupmu yang masih ada ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki masa lalumu dan masa yang akan datang. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan tazkirah sedikit ini dapat menjadi bermanfaat bagi kita dalam kehidupan kita selanjutnya, sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La